ya, karena ayah dulu pernah kerja di MPR dan kemudian pas pensiun ya ke Cianjur, jadi saya dibesarkan di Cianjur. Nah, menjelang mau wafat beliau lah semakin tergerak bahwa saya ini harus belajar apa yang dinamakan kedokteran musik ini. Karena ayah pas menjelang wafatnya gula darahnya di angka 700 per desiliter darah. Itu sudah mau buta Pak ayah. Di usia 66 tahun. Sudah mau buta, sudah banyak gangren di tubuhnya, terutama dari paha ke bawah. Kemudian kalau disfungsi seksual sudah sejak lama, sudah mampu, jalan pun sudah gemetar. Awalnya saya sangka tetanus, ketika ayah usia 60-an, tidak 6 tahun sudah 6 tahun menjelang wafat sudah ketahuan apa penyakitnya. Dan qadarullah baru ketahui sekitar 2 tahun sakitnya beliau. Dites gula darahnya waktu itu sampai di angka 500. Dan ternyata kecenderungan ini meninggi. Nah, kata Bapak, inilah, nah, bilang saya, ya, tabungan Bapak selama Bapak dulu usia remaja pemuda hingga di usia lansia. Jadi dipetik semua aneka toksin, aneka radikal bebas, aneka oksidan itu di atas 50 tahun. Ya, harusnya kita di bawah 60 tahun secara teori kita belum sakit apa-apa harusnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW yang beliau di usia 62 tahun itu ternyata masih strong. Kalaulah tidak Allah panggil usianya, ajalnya sudah sampai. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa di usia 62 tahun sungguh ya ketika saya menyayangi rambut Rasulullah dinyanyi, dipijit-pijit. Saya baru menemukan 4 uban di kepalanya Nabi. Di usia berapa itu? 62. Dan semua istri-istri Nabi berstatement, bertestimoni, paling suka pegangnya perut Nabi. Keras, ada 6 kotak tersusun rapi. Sangat keras. 6 kotak rapi. Tentu bukan satu lembek dia mengkilap. Kalau kata orang Sunda itu namanya bunga, apa bunga kembung di tengah. Ya, suatu hari ada yang guyon ya, itu kata saya guyon katanya. Pak Ahmad bisa kan? Orang yang sudah dia buncit, ya bisa dihilangkan dalam 2 hari, bisa saya bilang. Caranya jenengan lari keliling lapangan sepak bola 10 putaran. Setelah 10 putaran kemudian berdiri di tengah-tengah lapangan, pusat perut Anda dengan minyak zaitun. Hasilnya akan mengkilap, saya bilang ya. Tidak akan kurus ya, malah semakin mengkilap ya. Ya tidaklah ya. Kalau ada yang diet versinya seperti yoyo, cepat, maka dia akan kembali menjadi cepat. Dan hati-hati ternyata kata obat herbal sekalipun itu obat diet yang itu berpotensi menimbulkan kerusakan ginjal, apalagi yang kimia itu hampir 90% lebih itu akan merusak ginjal. Nauzubillah. Ya, ini fakta medis. Dan itu pula salah satu kemunduran kesehatan yang di zaman sekarang ini atau di akhir zaman ini. Salah satunya apa? Mudah gemuk, susah kurus. Dietnya sudah, puasanya sudah, olahraga sudah, pola makan sudah diatur. Orang sudah bilang sedangkan kelompok susah. Ya sekali ternyata susah menurunkan yang indeks berat badannya. Itu salah satu tingginya toksik di dalam tubuh kita. Jadi ketika dilakukan laparoskopi pada usus besar dan usus halus, ternyata banyak pelekatan lemak. Ya, pelekatan dari minyak goreng kan, seperti yang dikatakan oleh almarhum Bapak saya. Ini adalah tabungan 30-40 tahun yang lalu. Sekarang dituainya. Maka bagi para praktisi penyehat ya kesehatan otak ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita akan berhadapan dengan masyarakat luas yang membutuhkan nanti terapi-terapi kita. Bukan hanya terapi fisik, bagaimana pola hidupnya dan bagaimana terapi nutrisinya. Insya Allah. Kemudian lagi ya itu berat badan yang sudah turun. Yang berikutnya yang saya amati ternyata kemunduran kesehatan di akhir zaman ini ada pada orang-orang yang semakin banyak yang sembelit.
saya bertemu dengan seorang dosen kesehatan. Apa kata beliau? Aku ini lebih suka BAB plong daripada menuntaskan rasa lapar dengan makan satu piring penuh, kata dia. Dia lebih suka kalau dia habis BAB plong seperti tuntas ketimbang dia lapar kemudian makan sekenyangnya, kata beliau. Jadi ada rasa yang tak nyaman kalau saat dia BAB tidak tuntas. Dan ini ternyata saya dapati orang-orang yang sembelit saat ini semakin banyak. Sekitar 5 tahun yang lampau, saya ada ziarah ke Madiun. Di sana ziarah dengan beberapa mahasiswi kebidanan di kota Madiun. Banyak. Kemudian semuanya konsul. Tapi saya tangkap satu kesamaan dari mereka. Hampir semuanya ternyata ada jerawat di dahi. Jelas ya. Si mahasiswi ya. Satu. Yang keduanya, ya, pas saya lihat pula itu di seluruh ujung-ujung si pergelangan jari jemari ini, pertemuan ini, ternyata menghitam semuanya. Ya, dua itu. Kemudian yang berikutnya, coba julurkan satu lidah kalian. Foto. Jepret. Foto. Sama. Ternyata di tengah-tengah lidahnya membiru hitam. Berikutnya saya tanya. Di antara adik-adik mahasiswi semuanya ini, siapa yang setiap hari BAB? Ternyata tidak ada. Itu banyak itu hampir satu ruangan seperti itu. Diam semua. Yang 2 hari sekali ada yang ngacung 1-2 orang. Yang 3 hari sekali hampir semuanya ngacung. Yang 4 hari sekali ternyata ada. Padahal sejatinya kita harusnya BAB itu sehari 2 kali. Nanti dibahas sama dokter kalau saya. Yang pertama setiap baca subuh, yang keduanya setiap selesai sholat maghrib. Kalau sehari makannya 3 kali. Tapi kalau sehari makannya 2 kali, maka BAB-nya 1 kali. Jadi teorinya adalah 3, 2, 2, 1. Paham ya? Karena yang satu itu buat operasionalnya tubuh. Jadi tubuh tidak menyimpan banyak. Sebagaimana hadis Nabi, cukup kau makan untuk menegakkan tulang punggungmu. Ya, karena makanan konsumsi minuman yang ideal adalah sepertiga udara. Sepertiga adalah makanan, sepertiga adalah minuman. Itu sabda Nabi. Ya. Dan kata Nabi sendiri, kata nahnu biqaumin, kami adalah segolongan kaum yang tidak akan makan sebelum merasa lapar dan akan berhenti sebelum kekenyangan. Ya, bukan tidak boleh kenyang, tetapi kekenyangan. Saya tangkap seperti semuanya. Adik-adik semuanya, apakah semuanya merasa cepat lelah? Ya, Pak Rahmat. Apakah jenengan semuanya merasa sulit berkonsentrasi? Ya. Kok Pak Rahmat tahu sih? Itu waktu itu belum zaman Gus Samsudin Biadab ya. Kalau mungkin sudah disangka, wah Pak Ahmad masih saudaranya Samsudin Biadab ya. Padahal bukan ya. Nah, itu mah palsu saja. Bukan, saya tidak menolak, tetapi saya mendiagnosa. Ada beberapa gejala klinis, ciri-ciri bahwa seseorang itu toksinnya tinggi dan selalu sembelit. Jumlah yang sudah sampai tahap hemoroid ataupun tahap wasiat, ternyata hampir separuhnya mahasiswi kebidanan itu sudah terkena hemoroid, sudah terkena wasiat, sudah terkena amblinya. Ya, Pak Rahmat, ada kasusnya ada, karena ini terkategorikan sebagai penyakit degeneratif, penyakit yang muncul akibat salah pola hidup dan akibat karena menurunnya fungsi sel tubuh. Ya, itu penyakit tadi. Betul Pak Rahmat, saya mengakui. Ya. Kemudian, apakah di antara jenengan juga ada yang merasa naik turun tangga yang ke-15 ke atas sudah hampir tak mampu, napasnya ngos-ngosan, masa sangat pendek? Ya, betul Pak Rahmat. Kemudian ada yang sudah mulai sering pelupa, susah buat menghafal, apalagi yang menghafal Quran. Diam semuanya, ini sampai semuanya. Dan kodarullah semuanya sedang dalam keadaan menyusun KTI. Ya, karya tulis di 3, karya tulis ilmiah. Ya. Nah, apa solusinya?
Ini sepertinya yang pertama rata-rata yang namanya dia mahasiswa tinggal di mes, ya Prof, karena saya baru suka ngisi kajian-kajian di asrama-asrama itu masih itu. Jadi di situ ada tradisi bully-membuli. Yang senior harus diutamakan masuk ke dalam tandas, ke hammam, ke kamar mandi. Yang junior harus nunggu baris yang junior itu. Jadi yang diutamakan siapa dulu? Kakak kelas. Di setiap kamar itu, kamar ada 20 mahasiswa atau mahasiswi. Kamar mandinya 1 atau 2. Kebayang nggak? Kalau itu yang utamakan kakak kelasnya dulu. Kadang kakak kelas tuh, maaf ya, cicengkelin. Ngelama-lamain gitu loh. Ngelama-lamain di kamar mandi. Dan itu nggak boleh lancar. Kalau lancar mereka mendahului nanti dapat sanksi, dapat punishment. Nah, yang ketika sering nahan BAB, nahan kentut, pola makannya begitu, nggak suka sayur, nggak suka buah, mager, malas gerak, rebahan, ya, kemudian juga apalagi kurang minum, ya, maka tinggal menunggu itu yang dinamakan dengan wasit itu. Dia awali tentu dengan sembelih, ya, dan ini pun akumulatif daripada oksigen yang tinggi di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya, ya, ada fenomena apa lagi selain fenomena yang tadi sudah semakin banyak orang yang kencing manis yang diambil. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Ini saya dapati pula semakin banyak orang yang dia disebutnya sindrom stagnasi darah. Jadi apa namanya, darah-darah yang semakin tersumbat. Ini dari lemak darah yang tinggi. Pola makan ya. Nah, insya Allah nanti dokter Ali yang akan menuntaskan ya dari problema ini. Ya. Nah, ini kebanyakan para ibu-ibu ya yang punya masalah ini, bahkan tidak melihat usia. Ketemu ada anak-anak didik yang usia SMA atau kuliah semester 1 semester 2, ternyata sindrom ini sudah ada. Ya. Nah, apa aja itu Pak Rahmat? Tanya lagi. Sering merasa bahunya berat? Ya, itu aku. Sering merasa telapak tangan, telapak kaki kesemutan? Ibu? Jenengan? Bu juga? Nggak apa-apa, jujur ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita ya. Ini kan ada wajah-wajah yang memang wajah-wajah bermasalah. Mohon maaf Ibu. Coba dilihat telapak tangan jenengan. Tuh, kan satu lagi loh. Bukan kapalan baru sawah ya. Halus ya? Oh iya, halus ya. Jadi seperti makhluk halus ya. Oke, ini bercanda saja, bergurau. Dari beberapa kondisi yang saya temui dari klien-klien yang punya permasalahan pada saudara, biasanya telapak tangannya mengkilap seperti dia kena minyak. Iyalah, sama ya, berminyak ya. Jadi bukan kan itu seperti berminyak. Dan ujungnya agak tebal juga. Sambung dia dengan dibuka lidahnya, nanti boleh foto sendiri-sendiri. Nah, jeprek, foto sendiri-sendiri. Lidahnya pun agak tebal dan ujungnya lidah memerah. Sama ya? Ya malu lah, khawatir lidahnya bercabang 2. Ya. Nanti seperti kayak snake ya. Telapak tangannya, lidahnya, pun di ujung kukunya. Ini saya amati ya, ada kesamaan. Dan ini bukan 1-2 pasien, bro, ribuan pasien saya amati. Jadi ujung-ujung kukunya di atas penula ini memerah. Nih, dia mau amit. Nih, punya kuku. Lakunan. Putih. Kalau putihnya normal, tapi yang itu merah. Lidahnya ujungnya tebal, ya tebal kemudian memerah, telapak tangannya juga. Ya. Kemudian nanti kalau kita sambil mendiagnosa, pegang di belakangnya. Nah, ini pun dia tebal. Yang punya permasalahan dengan stagnasi darah, tebal dia. Ini pasti pegang begini, saya pegang. Nah, kalau sudah berbeda suhunya antara kanan dengan kiri,
Kemudian, Amit, kalau ada yang non-muslim, kalau dibacakan Al-Fatihah dan dibacakan 1, 2 kali doa usia, reaksi dia. Berarti sudah ke arah non-medis. Tapi jangan pakai telapak tangan, pakai punggung tangan pegang. Kalau telapak tangan, ya kalau punggung tangan ditempelkan ke arah vena jugular di sini, ya kanan dengan kiri, ternyata artinya tidak sama suhunya. Makanya kalau saya itu, kalau diagnosa pasien, sekaligus anamnesa, saya pegang dua-duanya. Tangan kanan dengan tangan kiri. Sama suhunya, telapak tangannya. Yang medis biasa, maka suhunya sama. Mau dingin-dingin, mau panas-panas, mau hangat-hangat. Tapi kalau sini hangat, sini dingin, sini hangat, sini panas, terjadi ketidakseimbangan atau imbalance, sambil bacakan. Kalau tidak reaksi, biasanya psikologis. Dia dalam keadaan stres berat, dalam tekanan. Kalau ada yang sekarang bisa katamu Putri Chandrawati, isinya FS itu. Pegang, lihat. Beda. Dan di penampakan terakhir pada dulu saya lihat, ternyata kantung matanya semakin membelayu. Itu artinya apa? Kelenjar adrenalin ini makin memuncak gitu ya, makin memuncak dan makin hebat tekanannya. Ya, dan salah satu indikasi gejala klinis orang yang dia bermasalah dengan ginjal ataupun kelenjar adrenalin, maka ini membelayu. Berarti di keseringan hidupnya dia berada dalam tekanan serius. Dan itu kalau tidak sanggup nahan stres. Ya, kami kedatangan seorang dosen masih muda, bujang, 29 tahun, ya. Dosen kesehatan, datang seperti nggak sadarkan diri, tidak langsung ambil rukyah, pegang di apanya, si kepalanya, pegang kedua ruas lehernya kanan kiri, telapak tangannya, suruh ngisi kuesioner. Nah, ternyata banyak yang nyambungnya dan ini tidak seimbang di rukyah. Waktu itu dia hasil. Berarti memang ada gejala. Dan ternyata dalam keadaan dia kena sihir mahabbah. Ya, kena sihir mahabbah. Jadi mohon maaf, ada seorang diana muda yang ngasih dia yang diperetan. Serius. Pas ketemu, ternyata emang nggak sepupu. Padahal orang tuanya marah sama si Pak dosen itu, si dosen. Oh, si janda mudanya, kalau dosennya saya kasih nilai 9. Mohon maaf ya, si perempuan ini 15. Hanya udah punya anak lah ya. Nah ini kenapa bisa begini? Mau aja. Tapi kalau setelah sampai 3 bulan dilakukan perawatan rukyah dan terapi medis lainnya, Allah tersadarkan dan putus ya. Dan si tetehnya pun mau melepaskan. Udah teteh sadar diri. Mohon maaf, teteh tidak harus mencari jodoh dengan cara seperti ini. Si tetehnya nggak perlu menghalalkan segala cara ya. Baik, lanjut lagi. Ya, apalagi yang gejala-gejala stagnasi darah tadi, ternyata rata-rata orang yang punya stagnasi darah tinggi itu dia batasnya benar, terutama menjelang mau tidur. Bangun tidur, tangkuknya tak nyaman. Tangkuknya tak nyaman. Ya. Nah, yang hoki bangun tidur itu seger, fresh, terjadi regenerasi sel, ini tidak. Seperti ada masalah bangun tidur keras sekali, nggak bergairah. Dan mengalami kelelahan sepanjang hari, padahal istirahatnya cukup. Tadi ya, kalaupun ke kantor atau kerja ataupun melakukan tugas, ternyata dari jam 7 pagi hingga ke zuhur dominannya ngantuk. Ya, dominannya ngantuk. Ini beberapa gejala-gejalanya. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang tertidur, maka itu bagian dari sindrom itu ya. Ini harus diterapi rukyah. Karena orang yang ngantuk di majelis taklim itu karena gangguan setan, ya, atau gangguan jin. Lihat aja deh yang Jumatan, ya. Jumatan kan pada tidur tuh rata-rata ya. Pas masuk si khotibnya sampai 10 jamannya tidur. Kemudian si khotibnya udah mulai kan marah dia, berapa jam? Aki, 10 jamannya bangun. Hah? Di mana? Di neraka pak hadirin. Hanya sialan khotibnya ceria. Tapi hanya nggak pada tidur ya setelah itu ya. Itu hampir punya tidur waktu itu ya. Nah, lanjut lagi ya. Ini beberapa gejala-gejala klinis ya
bahwa orang yang bersangkutan ya dia mengalami stagnasi darah. Banyak dari sembelit tadi, dari kemudian stagnasi darah, kemudian ketidakseimbangan hormon, cepat lelah dan sebagainya, ya ternyata dari pola hidup yang selama ini sudah datang tanda petik ya mendera kita. Alhamdulillah saya pernah singgah di 28 provinsi dan salah satu provinsi yang ekstrim yang untuk pola makan itu ada di Sulawesi Tengah. Di Palu itu hampir tidak, kalau kami di Sukabumi karena banyak buah-buahan, Sukabumi itu pusat yang buah-buahan dan sayuran, ya alhamdulillah. Yang di Madinah buah lebih mahal daripada daging onta. Nah, di Sukabumi kebalikannya, ya buah masih sangat murah sekali. Bahkan banyak petani-petani di sekitar kami. Pas ke sana pagi-pagi ternyata yang sudah disediakan apa sana. Tapi kenapa Pak orang sana nampaknya seperti tidak terlihat? Karena sudah terbiasa. Tubuh itu cerdas ya. Tubuh manusia itu cerdas ya. Amat pertama kali saya dulu ke Hongkong 2013 saya kaget karena selain disajikan makanan-makanan khas Hongkong yang halal, saya disajikan makanan-makanan dari Jepang yang ikan mentah itu loh, sushi, dan saya nggak bisa makan karena mentah toh kerebak itu sampai seminggu saya mencret ya. Tapi di depan mereka saya nggak aja malu, masa kayak nge-mencret mau ketawa padahal mah pulang ini abas udah dioleh sama sidar kayak perut serius minyak zaitun nggak tahu ada apa enggak lagi nggak lama ya selesai acara rusak lagi sama sidar kayak sampai ke balsam gitu ya pulang wah ini pasti dosen suka iya alhamdulillah padahal mah tersiksa ketika mereka pulang sebagai panitia maka saya ngasih tugas ke tolong masakin saya nasi goreng karena tak bisa makan sushi tersebut itu adaptasi dulu nggak bisa sama termasuk ketika beberapa kali alhamdulillah saya ngisi kajian di Arab Saudi sekalian saya umroh ya nah itu tak biasa makan dengan makanan di sana ada nasi kulit toh dari nasi berani ya kemudian juga sebagai makanan-makanan Timur Tengah ya sampai 4-5 hari masih adaptasi kalau tidaklah tertolong oleh madu dan air zam-zam nah, entahlah ya sudah seperti apa maka bahan seratnya adalah air zam-zam madu ya serta kurma yang direndamkan ke air zam-zam minimal 5 jam dan berubah menjadi nabis ataupun infused water ya air yang mengandung bahasa cukup tinggi bahkan sebagai yang terbaik karena zam-zam itu adalah air yang dengan kadar basa yang ideal yang ada di muka bumi air zam-zam itu ya masya Allah itulah pertolongan Allah di Timur Tengah ya nah pas kesana itu ya makan kemudian saya saya boleh minta ada carikan buah apa saja kalau tak salah si pemilik warung itu dia ada pohon lili maka pohon lili itu diambil walaupun dia masih keset masih tengah matang diiris-iris direndam di air yang hangat bukan panas ya air hangat diaduk campur madu nah itu Prof sudah terkategorikan air yang mengandung alkali yang sudah standar insya Allah ada banyak fungsinya. Oke, next lagi. Apalagi ternyata provinsi berikutnya yang cukup horor adalah di Sumatera Barat. Sumatera Barat tuh qadarullah hampir setiap rumah kok pandai masak ya. Jadi hampir setiap rumah saya kunjungi pandai masak. Dari sana yang paling banyak penyakit yang kami terapi adalah 90% setuh. Jadi kalau ke sana kajiannya 1 hari, sisanya 4-5 hari saya door to door. Lakukan perawatan, kunjungan-kunjungan dan 90% semua penyakit yang tentang setuh. Ya. Karena apa? Pagi-pagi sudah teh telur. Ada orang Padang di sini. Tadi kalau nggak salah ada ya, kelahiran Padang gitu ya. Itu sudah teh telur itu ya. Sudah teh telur. Siangnya rendang, malamnya rendang lagi, belum gulai kambing dan sebagainya. Masya Allah. Itu sehari bahkan bisa 4 kali 5 kali makan. Kalau saya ke sana berangkat 60 kilo, pulang 65 kilo. Ya, haruskah saya berbahagia? Karena tiap dari kunjungi masuk makan. Pak Rahmat makan.
Hemat kan, sehari bisa pakai 7 kali makan. Ya. Enak lagi perut. Itu hampir tidak ada nggak enak semua dimakan. Tapi kalau sudah datang ke bukit tinggi. Tetapi karena pola makannya kebanyakannya adalah berbasis asam, bukan alkali tadi, maka semakin menumpuk. Yang apa namanya itu oksidan, kemudian toksin dan radikal bebas di tubuh kita. Tadi simptom tadi semakin terasa. Ya, belum dari minuman. Ya, minuman tidak kalah mengerikannya adalah gula putih. Mohon ini orang Jogja semakin dulu ya. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Nurul Azhar dari Fakultas Kedokteran Unisba Bandung, ya, penelitian 1 sendok gula putih itu melemahkan sel darah putih selama 5 jam. 1 sendok saja. Maka konsekuensinya kalau kita makan 1 sendok atau minum 1 sendok gula putih di teh manis, maka harus ada pembakaran 1 jam, nggak boleh berhenti. Dan itu adalah hard fat ataupun anaerobik fitness, itu baru closing. Tapi kalau tidak, maka dia sudah menimbun di dalam tubuh kita, semakin berat. Ya, ada beberapa teman-teman melakukan kecil-kecilan, mengambil sampel darah yang pertama dikasih gula putih, ternyata darah menggumpal. Darah yang kedua dikasih garam, darahnya menggumpal seperti kayak lahar kering begitu. Darah berikutnya darah yang dikasih alkohol, darahnya membiru. Berarti kalau alkohol dengan darah birunya nggak rusak ya, mengerikan Bu ya. Artinya membiru seperti indikasi dia racun. Kemudian darah yang dicampur dengan nikotin yang sudah diekstrak sama semakin ya. Darah yang dikasih minyak goreng ternyata terpecah, sama seperti slogan aku dan kamu nggak bisa disatukan, seperti minyak dengan air, seperti itu. You and me, kau dan aku, kau nah ini lagi ya, lanjut lagi ya, next lagi ya. Ketika darah dicampur dengan air zam-zam, ya ternyata darah bergerak dinamis. Masya Allah, berarti fitrahnya darah itu bertemu dengan air hangat bening, ya, bukan dengan yang lain-lain. Tapi di sini kan beda. Setiap habis makan langsung teh manis, es teh manis. Padahal minum esnya sendiri kan udah bahaya. Yang harus kita lakukan itu adalah minumnya air hangat, mandinya air sejuk. Ini kembali, mandinya air hangat, minumnya es. Maka tadi itu yang kata almarhum Bapak, orang yang mengabaikan kesehatannya maka akan menuai 20-30 tahun yang akan datang. Ya, itu sesuatu yang sangat dicaya. Jadi bukan lagi penyakit gen, diabetes tadi, tapi sudah penyakit degeneratif yang hampir setiap orang itu banyak menderita. Ya. Subhanallah, nauzubillah. Ya, maka salah satu terobosan yang masalah yang saya katakan smart dari Pak Dr. Arya ini adalah beliau meracik mengaku probiotik. Dan Pak Dr. Arya saya sudah mencobanya. Saya sudah menghabiskan 2 botol ya. Saya sudah mencoba. Baru 2 apa? 2 botol saja begini. Ini kalau 2 botol saja tidak kerasa gerem. Apalagi ruang kerat, apalagi sudah dijadikan pembiasaan. Tes dulu selama 2 hari 2 malam saya habiskan botol. Apa yang dirasakan? Masya Allah. Ya. Indikator bahwa si nutrisi tersebut cocok dengan kita, ya terlepas nanti ada DOC ataupun ada tindak balas, adalah yang dirasakan lambung hangat. Jadi nggak akan kembung. Asam lambung tidak akan terangsang, hangat, nyaman. Bahkan dalam keadaan dia asam lambung tinggi ataupun sedang mahnya kambuh, maka biiznillah teredam. 1. Yang kedua apa? Ternyata di area bahu hingga tengkuk itu nyaman, ya biasanya berat. Lokal lebih enak. Ternyata mata lebih cerah pandangan. Jadi mirip seperti manfaat setelah dibekam. Besok kita bahas insya Allah. Ya. Next lagi, ya.
Kemudian ya tubuh merasa hangat dengan ditandai keluar keringat hangat. Jadi kalau kita ini ciri-ciri gula darah naik, keringatnya dingin loh ya. Sama juga seperti kita sedang gula darah turun ataupun hipoglikemia. Cuma bedanya kalau turun keringat muncul vertigo ya, lemas ketika. Kalau gula darah naik, kepala seperti mau pecah. Itunya. Bedanya itu antara hiper dengan hipo ya. Itu yang dari saya melakukan anamnesa ke pasien-pasien. Terus saya tes pula dengan berkendara. Saya nyetir, biasanya 2 jam itu sudah merasa lelah, tapi setelah pas minum probiotik yang diracik sama Pak Dr. Arya ini, alhamdulillah ternyata hampir 4 jam ternyata masih strong, belum ngantuk-ngantuk. Lah kok enak? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Insya Allah ini menjadi solusi cerdas dari apa yang beliau dan tim meracik dan sebagai suatu terobosan yang luar biasa. Ingat ya, kita saat ini akan berhadapan dengan semakin banyak orang-orang yang sakit ringan relatif seperti yang tadi dipaparkan awal. Kemudian semakin ada banyak orang yang masih muda ternyata dia sudah bermasalah dengan kesehatannya, masih strong ya. Kemudian lagi ya, PR kita masih panjang. Ingat, mobil khusus di salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul mu'minun qawi. Sesungguhnya Allah menyukai mukmin yang kuat. Minal mu'minina dhaif, daripada mukmin yang dhaif, yang lemah ya. Insyaallah ya. Demikian ini pengantar dari saya, sengaja saya paparkan karena pas hari ini saya pun ingin belajar dari Pak Dr. Arya. Insyaallah kalau besok baru kita sesi ada bedah buku ya. Jadi mohon maaf bukan mau promosi, tapi bermaksud menjual buku. Apa bedanya? Ini buku alhamdulillah saya susun. Ini kurang lebih sekitar 7 tahun dari berbagai macam pelatihan yang saya adakan. Saya mengisi pelatihan bekam, alhamdulillah sudah di 28 provinsi. Jadi speknya yang berminat saya adalah pelatihan bekam. Buku ini disusun di kurang lebih 300 event pelatihan bekam selama kurun dari tahun 2007 ya hingga 2021 kemarin. Alhamdulillah, masya Allah ya. Dan saya membekam entah berapa puluh ribu orang ya. Dulu saya terkenal sebagai pria panggilan di Matupang, siang malam tunggu panggilan dan beling bekam keliling ya. Ini sudah berlumuran darah dari darah kulit yang berwarna merah suku Indian bro. Dengan darah yang kulit putih bahkan yang kalau ketawa hilang matanya ya, itu dari ras matahari terbit Korea dan Jepun ya, masya Allah. Ataupun juga kulit orang-orang Afrika, alhamdulillah. Jadi kalau disebut saya pernah membekam seluruh ras di muka bumi ini, insya Allah saya sudah ya, dan sudah juga dipanggil untuk membekam di kurang lebih 6 negara wasilahnya. Jadi saya mulai menggeluti pertama Ibu Nawawi dari bekam dulu ya. Setelah itu kemudian ke yang lain-lain. Jadi mulai belajar 2002 ya. Nah, sampai saya resign dari guru. Ya. Bahkan istri pun dari bidan juga resign dari pegawai negerinya. Untuk sama-sama fokus di dunia Ibu Nawawi bekam ini. Insya Allah ya. Nah, ini ada 224 halaman. Harga ini 300.000, tapi harganya event ini ya, saya konfirmasi dengan harga 250. Jangan 200, kasihan panitianya nggak ada nanti. Karena dasarnya sudah lebih dari 200. Ini hardcover dan ini apa namanya? Boleh nanti Prof buka juga. Ini di ininya kertasnya kertas tebal dan full color semuanya. Ini full color dan sudah ada ISBN. Alhamdulillah sudah terjual lebih dari 1000 eksemplar. Ya. Bulan depan ini saya mau bawa 100 eksemplar untuk mengisi training for trainer bekam di Kuala Lumpur. 100 trainer dari 14 negara, insya Allah khusus bekam. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi sedekah jariah. Demikian, semoga bermanfaat. Ini pengantar. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.